Shalom, sahabat Night Call GPB. Jumpa lagi di edisi Minggu 7 Mei 2023. Di malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan saya sudah ditemani oleh dua orang pemuda yang akan membantu kita untuk membahas kitab renungan kita malam ini. Sebelumnya kita akan berdoa dan Bintang akan berdoa untuk kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas waktu yang Bapak berikan hari ini, sehingga kami ingin membaca Alkitab. Berkati kami ya Bapak, beri kami hikmat agar apa yang kami baca bisa kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Pak Pendeta, yang membuat persekutuan memuliakan Tuhan itu apa sih? Dan yang membuat persekutuan itu susah untuk memuliakan Tuhan itu kenapa? Pak, jadi kan di sini diceritakan bahwa jemaat Tesalonika ini kan mengalami penindasan ya Pak. Saya secara manusiawi, kalau saya mengalami penindasan, saya itu berlindung. Dan juga mungkin saya menghindar Pak. Tapi di sini dibilang kalau mereka ini tetap memberitakan apa yang diajarkan oleh Paulus. Menurut Bapak, apa yang bikin mereka itu kuat sampai bisa melawan penindasan? Bukan melawan sih, maksudku walaupun mereka ditindas, tapi mereka tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Persekutuan itu dia harusnya memang ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan itu apa sebenarnya? Kan gitu. Memuliakan Tuhan itu orang yang melakukan perintah Tuhan, dia dalam rangka memuliakan Tuhan juga. Jadi melakukan perintah Tuhan itu bagian prinsipnya, akibatnya memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita lakukan perintah Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari memuliakan nama Tuhan. Nah, yang menarik itu di Tesalonika ya, kalau tadi pertanyaannya Bu Krisma tentang persekutuan yang memuliakan dan yang apa yang menjadi tidak bisa memuliakan Tuhan itu, hambatannya apa? Hambatan itu cara berpikir sama mentalitasnya gitu. Ya, orang-orang Tesalonika ini dalam keadaan susah aja, kayak tadi Bintang tanya kan. Kalau susah itu kan nyari aman sendiri, maksudnya Bintang itu kan, nyari selamat itu, mikir diri sendiri. Tapi orang-orang di Tesalonika ini, dia udah susah sama orang sebangsanya, susah sama orang-orang Yahudi lagi pada zaman itu ya, pada saat itu. Tapi mereka, ketika mereka mengenal Yesus lewat pengajaran dan pemberitaan Injil Paulus, mereka kemudian
memiliki satu pemahaman kuat bahwa Yesus yang mereka sembah itu Tuhan yang berkuasa. Firman-Nya itu jaminan untuk kehidupan. Nah, kalau orang udah yakin seperti ini, dia nggak akan pernah hitung-hitungan lagi. Orang beriman itu seharusnya seperti itu. Susah itu bukan alasan untuk dia melakukan perintah Tuhan. Susah itu bukan jadi hambatan untuk dia melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, beri mereka makan, terus dia bilang, kami nggak punya uang gitu, ada untuk kami sendiri. Sama seperti kayak janda di Sarfat dengan Nabi Eli. Ada sedikit hanya untuk aku sama anakku, nanti kalau kami makan, kami mau mati katanya. Tapi Eli disuruh Tuhan datang ke dia, karena dia nggak akan mati kalau dia lakukan ini. Tapi ketika dia beri yang cuma itu aja milik dia kepada Eli, Tuhan kasih dia hidup. Tuhan banyakin beli-beli minyaknya, Tuhan banyakin kebutuhan bikin rotinya, Tuhan kasih dia hidup gitu. Jadi kalau orang beriman sungguh, susah itu nggak boleh jadi patokan untuk dia melakukan sesuatu memuliakan nama Tuhan apa enggak. Kalau di gereja misalkan, ini kan lagi program kerja semua nih, di mana-mana program kerja ini. Kalau kita nyusun program kerja itu dasarnya apa sih? Uang, kan bukan. Waktu kita nyusun itu nggak ada uangnya. Tapi waktu pertanggungjawaban coba lihat, uangnya habisnya berapa? Uang yang ada di kas gereja mungkin dalam bulan-bulan perjalanan setiap minggunya cuma ada 30 Pak. Tapi uang pas pertanggungjawaban bisa habisnya 800 juta, 1 M. Itu uangnya di mana? Tuhan yang mencukupkan gitu. Makanya orang nggak boleh mulai dari kesusahan. Ya. Kalau orang mau memuliakan Tuhan, dia mulai dari saya mau memuliakan Tuhan. Dan lakukan aja apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia berikan gitu. Ini orang-orang beriman itu dia nggak mikir diri sendiri gitu. Pertanyaan Bintang tadi kan, harusnya secara logik dia nyari selamat, dia ngamanin dirinya. Tapi orang-orang beriman, makanya Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia mau memberikan apa aja asal nama Tuhan dimuliakan. Nah, orang-orang di Tesalonika, mereka mendengar firman dan mereka berpikir, mereka merenungkan, lalu mereka sadar ternyata pengampunan dosa yang Yesus berikan bagi mereka, keselamatan yang Tuhan berikan itu jauh lebih daripada apa yang mereka bisa banggakan. Harta nggak ada apa-apanya. Memuliakan nama Tuhan itu akhirnya menjadi tujuan. Nah, harusnya kita di minggu ini merenungkan firman ini, bahwa kalau kita betul-betul beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun keadaan yang kita gumuli tidak boleh menghambat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena melakukan kehendak Tuhan itu adalah bagian inti kita memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang penting. Kalau persekutuan semua orang yang hadir seperti ini, maka bicaranya sederhana aja. Walaupun kita butuh ini, tapi kalau di sana harus kita bantu dan itu memuliakan Tuhan, mari kita lakukan. Itu anak Tuhan. Dia akan melakukan apapun asal Tuhan dimuliakan. Sehingga dia menjadi bagian dari cerita kesaksian kami hidup karena Tuhan yang memberi kami hidup. Karena itu kami mau melakukan apapun asal nama Tuhan dimuliakan. Nah, sekarang coba kita lihat di ayat 9. Bintang mungkin bisa bacakan untuk kita semua. Oke. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu
berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, persekutuan ini jadi buah bibir yang luar biasa gitu. Jadi kalau persekutuan di dalamnya orang-orangnya semua keinginannya, ide-idenya, aksi-aksinya itu memuliakan nama Tuhan, maka persekutuan ini diingat oleh banyak orang karena mereka melakukan hal yang luar biasa. Mungkin yang mereka berikan gak seberapa, tapi kebaikan mereka itu jadi cerita. Inilah persekutuan anak-anak Tuhan. Inilah orang-orang beriman. Hidupnya bukan untuk diri sendiri. Mereka nggak pelit gitu ya kasarnya. Mereka mau memberi. Coba kalau mereka di situ hitung-hitungan. Buset, kita aja lagi susah. Datang lagi orang, kita mau membantu apanya, kita aja susah kayak Bita tadi bilang. Kalau lagi dalam kondisi kayak gitu, enggak. Umumnya secara logik orang nyari selamat diri sendiri. Tapi orang-orang yang beriman, anak-anak Tuhan, mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka percaya bahwa manusia itu nggak hidup cuma dari roti aja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah sahabat, ayat kolom malam ini, firman malam ini yang kita renungkan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 10, hendaknya kita memahami sebagai satu cerita suatu persekutuan yang di dalamnya setiap orang berpikir dengan keras bahwa kebaikan Tuhan itu, karya keselamatan, pengampunan dosa yang mereka alami adalah hal yang luar biasa. Sehingga hidup yang mereka terima, mereka gunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun akan kita lakukan asal Tuhan dimuliakan. Kesusahan tidak boleh membatasi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bergantung pada kuat kuasa Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan agar nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Sampai berjumpa lagi di night call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan malam ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan boleh membuat kami semakin hidup benar di hadapan. Apapun keadaannya, biarlah kami selalu memiliki semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Berpengharapan teguh kepadamu dan mengandalkan-Mu untuk masa depan itu kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.